warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Hidayat. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengenai tugas Project Citizen, yang dimana kelompok kami mengait isu tentang konflik HAM di Papua. Nah, saya di sini sebagai presenter pertama yang akan menyampaikan point of view dari konflik HAM di Papua ini. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada sejarah, penyebab, dan dampak. Langsung saja kita mulai pada point of view dari konflik HAM ini, yaitu konflik HAM di Papua telah lama menjadi perhatian internasional dengan berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua ini. Berikut ada ringkasan sejarah dan dampak konflik HAM di Papua. Sejarah konflik HAM di Papua memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai integritas Papua ke Indonesia. Integritas Papua ke Indonesia pada tahun 1963 telah menjadi sumber konflik. Masyarakat Papua tidak setuju dengan penjajahan dan kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai tidak adil. Poin kedua ada operasi militer. Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pemberontakan separatisme di Papua telah memunculkan pelanggaran HAM yang serius. Dan poin yang terakhir dari sejarah konflik HAM ada kekerasan dan pelanggaran HAM, yaitu kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi di Papua dengan korban jiwa dan luka-luka yang meningkat. Poin selanjutnya, selain ada sejarah, di sini juga ada penyebab konflik HAM di Papua. Yang pertama mengenai sengketa historis. Sengketa historis terkait integritas Papua ke Indonesia telah menjadi sumber konflik. Poin kedua ada marginalisasi rasial. Marginalisasi rasial terhadap masyarakat Papua telah memunculkan ketidakpuasan dan kekecewaan. Dan poin terakhir dari penyebab konflik di Papua ini, ketidakpuasan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil telah memunculkan semangat separatisme. Dampak konflik HAM di Papua, korban jiwa dan luka-luka terus meningkat. Pelanggaran HAM terus terjadi termasuk kekerasan seksual dan penganiayaan. Konflik HAM di Papua telah memunculkan ketidakstabilan sosial ekonomi di wilayah ini. Langkah awal penyelesaian konflik HAM di Papua. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua ini harus menjadi prioritas. Pengembangan infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Pengembangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Dengan demikian, penyelesaian konflik HAM di Papua harus dilaksanakan dengan cara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Pemerintah Indonesia harus berupaya keras untuk menyelesaikan masalah ini dan membangun integritas dan kebersamaan di dalam masyarakat. Beberapa pertanyaan terkait konflik hak asasi manusia di Papua. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Saudara Robin mengenai konflik HAM yang saat ini sedang terjadi di Papua. Sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab dari terjadinya konflik HAM di Papua yang mungkin saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh warga masyarakat Indonesia? Selanjutnya, pada kurun waktu Maret hingga April tahun 2024, terjadi eskalasi kekerasan di Papua. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya eskalasi kekerasan di Papua dalam kurun waktu tersebut? Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian konflik HAM di Papua. Nah, seperti apa sih langkah yang diambil Komnas HAM untuk menyelesaikan konflik HAM di Papua? Kemudian masih menyangkut penyelesaian konflik HAM di Papua, solusi apa yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik HAM di Papua saat ini?
Ya, baik. Di sini saya akan bertanya beberapa hal kepada saudari Laila mengenai konflik HAM di Papua yang sedang terjadi saat ini. Pertama, bagaimana pemerintah Indonesia menyelesaikan konflik HAM di Papua yang sedang terjadi saat ini? Nah, terus masih dalam konflik HAM yang di Papua, ada yang dinamakan marginalisasi dan diskriminasi. Apa peran marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua dalam memicu konflik? Selanjutnya masih tentang marginalisasi dan diskriminasi. Bagaimana peran internasional dalam menyelesaikan masalah marginalisasi dan diskriminasi di Papua yang sedang terjadi saat ini? Terima kasih. Teman-teman dan rekan-rekan semua, saya kembali lagi di sini yang dimana saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh penanya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih yang menyebabkan konflik HAM di Papua? Dan ada juga pertanyaan apa yang menyebabkan eskalasi kekerasan di Papua dalam kurun waktu Maret hingga April 2024, serta langkah yang diambil Komnas HAM untuk menyelesaikan konflik HAM di Papua. Dan pertanyaan terakhir, apa solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik HAM di Papua? Nah, di sini saya akan menjawab satu persatu pertanyaan yang telah ditanyakan oleh penanya. Yang pertama yaitu apa yang menyebabkan konflik HAM di Papua. Nah, konflik HAM di Papua disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk sengketa historis terkait integritas Irian Barat ke Indonesia, marginalisasi rasial terhadap masyarakat Papua, dan ketidakpuasan ekonomi dan politik. Kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi di Papua, dengan korban jiwa dan luka-luka yang meningkat. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan eskalasi kekerasan di Papua dalam kurun waktu Maret hingga April 2024? Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kontak tembak. Kontak tembak antara aparat gabungan TNI Polri dengan kelompok sipil bersenjata atau KSB di beberapa wilayah Papua seperti Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, telah menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Yang kedua ada penembakan terhadap anggota TNI ataupun Polri dan warga sipil oleh KSB di beberapa wilayah seperti Kulirik, Puncak Jaya, dan Distrik Nabire, yang dimana telah menyebabkan beberapa korban jiwa dan luka-luka. Yang ketiga ada penganiayaan seksual terhadap 2 orang perempuan di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, telah menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Ada juga pembunuhan kepala kampung Modusit di Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, telah menyebabkan korban jiwa. Yang kelima ada penyerangan terhadap warga sipil, seperti penembakan 2 warga sipil di kios jembatan YC Mercy, Kampung Kago, Distrik Ilaga, telah menyebabkan korban jiwa. Dan yang terakhir ada kontak tembak lain antara TNI Polri dengan KSB di beberapa wilayah seperti Sugapa, Intan Jaya, telah menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa langkah yang diambil Komnas HAM untuk menyelesaikan konflik HAM di Papua? Nah, di sini Komnas HAM telah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan konflik HAM di Papua. Nah, langkah-langkah tersebut meliputi penegakan hukum yang lebih teratur, penghentian konflik bersenjata, dialog damai, dan perjaminan keterbukaan ruang kebebasan. Komnas HAM juga mengecam segala aksi kekerasan dan meminta penanganan konflik di Papua lebih terukur. Dan untuk pertanyaan terakhir,
Apa solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik HAM di Papua? Nah, di sini solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik HAM di Papua meliputi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, pengembangan infrastruktur sosial, dan pengembangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Nah, pemerintah Indonesia juga harus berupaya keras untuk menyelesaikan masalah ini dan membangun integritas dan kebersamaan di dalam masyarakat Papua. Baik, pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan konflik HAM di Papua dengan cara mengubah pendekatan keamanan dengan pendekatan humanis yang berfokus pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM dapat mengurangi ketidakpuasan masyarakat Papua. Pemerintah juga harus meningkatkan investasi pada infrastruktur sosial dan ekonomi di Papua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua telah menjadi faktor yang penting dalam memicu konflik di Papua. Berikut ada beberapa contoh bagaimana marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua memicu konflik. Yang pertama, marginalisasi ekonomi terhadap orang Papua telah menyebabkan ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Orang Papua merasa bahwa mereka tidak mendapatkan kesempatan yang adil dalam mengembangkan ekonomi mereka dan bahwa pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan kepentingan lainnya. Kedua, marginalisasi politik terhadap orang Papua telah menyebabkan ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Orang Papua merasa bahwa mereka tidak memiliki hak yang adil dalam politik dan bahwa pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan kepentingan lainnya. Yang ketiga, marginalisasi sosial terhadap orang Papua telah menyebabkan juga ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Orang Papua merasa bahwa mereka tidak memiliki hak yang adil dalam masyarakat dan bahwa pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan kepentingan lainnya. Yang keempat, marginalisasi budaya terhadap orang Papua telah menyebabkan ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Orang Papua merasa bahwa mereka tidak memiliki hak yang adil dalam budaya dan bahwa pemerintah Indonesia ini lebih memprioritaskan kepentingan lainnya. Yang kelima, marginalisasi rasional terhadap orang Papua telah menyebabkan ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Orang Papua merasa bahwa mereka tidak memiliki hak yang adil dalam ras dan bahwa pemerintah Indonesia lebih mementingkan prioritas kepentingan yang lainnya. Peran internasional dalam menyelesaikan masalah marginalisasi dan diskriminasi di Papua. Yang pertama, pengawasan dan penilaian dunia internasional melalui organisasi-organisasi seperti PBB, Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa telah melakukan pengawasan dan penilaian terhadap situasi di Papua. Mereka telah menyorotkan masalah marginalisasi dan diskriminasi ini terhadap orang Papua dan meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua, pengembangan infrastruktur sosial. Dunia internasional telah memberikan bantuan untuk pengembangan infrastruktur sosial di Papua, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua dan mengurangi ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah Indonesia. Yang ketiga, pengembangan ekonomi. Dunia internasional telah memberikan bantuan untuk pengembangan ekonomi di Papua, seperti investasi dan bantuan teknis. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua dan mengurangi ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah Indonesia. Yang keempat, pengembangan budaya. Dunia internasional telah memberikan bantuan juga untuk pengembangan bantuan di Papua seperti penyebaran budaya dan tradisi. Hal ini dapat diharapkan untuk mendapat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya dan tradisi mereka dan mengurangi ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah Indonesia.
Yang terakhir, pengembangan politik. Dunia internasional telah memberikan bantuan untuk pengembangan politik di Papua seperti penyebaran demokrasi, hak asasi manusia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Papua terhadap kepentingan demokrasi dan hak asasi manusia dan mengurangi ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah Indonesia.